hari ini liburan, tetapi kalian itu tertarik mengikuti bimbingan kelompok yang dilaksanakan pada siang hari ini. Ya, baik. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu cek dulu ya kehadirannya. Mbak Prin ada? Hadir. Ya. Mbak Dinda ada? Hadir. Oke. Siti Nurhidayah ada? Mbak Watini? Hadir. Mbak Ira? Hadir. Oke. Mbak Sonia? Hadir. Oke. Fatma? Hadir. Alivia? Hadir. Oke. Christiana Zandro? Hadir. Oke. Baik, nanti semuanya ya. Hadir. Untuk lebih mengakrabkan kembali, meskipun kalian sudah saling mengenal ya, karena satu kelas ya. Oke, silakan perkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, kemudian hobinya apa. Dimulai dari Mbak Christiana Zandro. Perkenalkan, nama saya Listiana Zahro, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah, hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Watini, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Ira Indonesia, hobi saya futsal. Perkenalkan, nama saya Sonia Sujian Prayani, hobi saya menulis. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu tanya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Ibu akan menjelaskan sedikit ya, apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan ya, yang nantinya di situ terdapat topik yang sudah ditentukan ya. Nah, kemudian topiknya apa Bu yang nanti kita akan bahas? Ini nanti dalam bimbingan kelompok ini Ibu akan membahas terkait tema mengendalikan diri dalam etika komunikasi seperti itu. Nah, nanti diharapkan ya kalian semua itu dapat mengetahui pentingnya meningkatkan pengendalian diri dalam etika komunikasi seperti apa. Kemudian dapat menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan diri dalam etika komunikasi seperti apa, begitu ya. Nah, nanti dulu menggunakan teknik sosial drama, ya. Teknik sosial dramanya nanti bermain peran. Bagaimana? Drama, oke ya. Jadi nanti ada skenario nya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini itu juga ada asas ya, ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan dan asas keromantikan. Jadi nanti ada asas keterbukaan. Dan nanti harapannya ya dalam bimbingan kelompok ini kalian itu sukarela ya dalam menyampaikan pendapatnya untuk membahas tema yang akan dibahas pada hari ini seperti itu. Dalam etikanya itu juga tidak boleh menggunakan bahasa yang kurang baik gitu ya. Kemudian nanti tugasnya observer itu juga mengamati jalannya skenario seperti itu ya. Oke, kemudian Ibu itu sebagai pemimpin kelompok ya. Jadi nanti guru akan membacakan adegannya ya. Adegannya, kemudian nanti kalian yang mempraktekkan kayak gitu ya. Nanti kita prakteknya di ruang 1 ya. Oke, baik, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, untuk lebih menghangatkan lagi biar tidak tegang nih ya, kalian penggaliannya tegang sekali. Pada liburan ya. Oke, ya kita lakukan speaking ya. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Cukup keras atau belum? Sudah. Oke, silakan. Terima kasih ya. Kita sudah melakukan speaking. Tentunya yang harapannya nanti kalian semua sudah siap ya mengikuti bimbingan kelompok. Kalau misalkan bimbingan kelompok ini kita laksanakan 45 menit, apakah cukup? Cukup tidak kurang? Tidak. Kurang? Tidak. Jadi, Ibu bagi kelompok ada pemain pemeran, kemudian di sini ada kartu pemeran, ya nanti dipasang ya di sebelah kanan tempat ada. Yang dipasang terlebih dahulu, ya dipasang. Oke, nah kalian sudah memasang kartu pemerannya, nanti ada ya. Kemudian Mbak Dinda, pengamat 2. Kemudian ada Mbak Siti, itu nanti sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, Mbak Ira sebagai Berperan sebagai peserta didik yang sering bersikap dan bertutur kata yang kurang baik, serta cerewet, suka usir, akan tetapi pintar. Oke. Kalau Alivia Berperan sebagai peserta didik yang pendiam, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. tadi kan guru sudah menjelaskan pada bimbingan kelompok ini kita akan membahas terkait tema atau topik mengendalikan
mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Kira-kira ada yang tahu apa itu? Oh ya, oke, silakan Mbak Siti. Pengendalian diri adalah bagaimana individu mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya atau kedua dirinya yang mungkin mengakibatkan bunuh diri. Oke. Ada lagi? Lalu menggunakan kalimat tidak baku, berbicara sambil melakukan hal lain, terlalu banyak basa-basi, dan berbicara dengan nada kasar. Oke, berarti hal-hal yang perlu dihindari dalam etika komunikasi tidak menggunakan bahasa yang baku, kemudian bahasa yang kasar, ya Kak? Iya. Ya. Oke, ada lagi? Ada. Apa? Berbicara sambil melakukan hal lain. Oke, berbicara sambil melakukan hal lain. Contohnya bagaimana itu? Jadi kita sedang berbicara, tetapi kita melakukan hal lain, ya berarti itu tidak menghargai ya. Itu dalam etika komunikasi tidak boleh, ya tidak boleh. Ya intinya kalau misalnya kita sedang berbicara, berarti kita harus memandang ya tidak boleh melakukan aktivitas lainnya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mbak. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah yang baik dalam kegiatan komunikasi. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Nah, ini Ibu akan membacakan. Oke. Jadi nanti garis besarnya dalam skenario ini itu di ruang kelas, ya, di ruang kelas, kemudian pada jam istirahat, kemudian pergantian jam, ya ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada pelajaran kelas, ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ya, nanti kalau misalnya guru baca skripnya, kalian lakukan adegannya. Paham ya? Oke. Adegan 1. Siswa kelas 11 PKM 3, SMK Negeri 1 Alumni, terlihat sangat asik bercanda di jam istirahat. Oke, di jam istirahat. Kemudian hanya Sonia dan Alivia yang terlihat tidak bergaul dengan teman-temannya. Hanya Sonia dan Alivia yang tidak terlihat bergaul dengan teman-temannya. Karena sibuk memindahkan catatan ke buku bahasa Indonesia-nya, kemudian Tira dan Martini mendekati Sonia dan Bu Sonia. Mereka mengajak Sonia yang terlalu rajin. Sonia hanya diam dan terus melakukan catatan di buku. Tira sekitar kelas menantang taruhan adu kepandaian dengan Sonia yang selalu belajar di kelas. Kemudian datanglah si Fatma menegur Tira dan Martini untuk tidak mengganggu Sonia. Kepandaian. Nah, bener banget. Besok ada ulangan Indonesia. Ayo kita adu kepandaian. Siapa biasanya yang tinggi? Pasti Ira sih. Udah jangan kayak gitu, nggak boleh. Kita sama teman harus guyup-guyup. Jangan yang kedua kelas. Anak yang mendapatkan nilai tertinggi di kelas ini itu Alivia. Silakan kita ini nilai 95. Ya, kamu udah bener kan terus ya bang. Iya, karena kalau nanti setelah kelas ada kelompok. Ya, kita juga bisa kalau kita Ya, kamu tidak bisa. mau kapan? Besok. Ya, ya tapi Saya apa? Saya apa? Aduh, kenapa bisa kayak gini? Gimana nih, Mak? Beritahu. Tadi saya lihat kamu pakai sendal ya. Kalian yang usah ikut ya. Udah setahun doang. kamu udah nggak jadi emang ada buktinya. Silakan kalian yang usia. Kan kamu belum tahu buktinya. Emang ada buktinya? Tapi tadi saya lihat kalian kamu misalnya Alivia. Terus kalau kamu udah tahu, kamu mau ngapain? Ya kamu harus minta maaf sama Alivia dan bertanggung jawab kepada kita ini. Males banget. Sana sendiri. Kamu sama temannya dia. Ayo mengaku. Baik Bu, saya mengaku. Saya tempat ini yang usah Alivia. Kenapa? Karena saya tidak terima dan saya lebih lebih daripada Alivia. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu tidak baik. Karena kamu sama sekali ya. Tapi bukan hanya saya saja Bu. Saya bisa melatih ini tadi. Nanti ini itu nama juga. Maaf ya Bu, tadi bisa duit. Tapi jangan pulang ya, itu tidak baik. Kalian harus bersama harus dibutuh. Baik Bu. Maaf ya Bu. Ya. Maaf ya Bu. Dan setelah kita melakukan skenario bermain peran
terkait dengan apa mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Ada hal baru apa nih yang kalian dapatkan? Saya lebih dapat memahami etika dalam berkomunikasi. Kita dapat mengetahui mana yang dapat mengendalikan etika komunikasi dan tidak. Oke. Ada lagi yang lainnya tadi yang berperan bagaimana nih Mbak Ira? Jadi itu Bu apa lebih tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi yang penting contohnya yang mana gitu. Oke. Kalau Mbak Pak ini temannya Mbak Ira? Kalau misalnya untuk komunikasi, etika berkomunikasi itu nggak boleh pakai kata yang kasar, terus pakai bahasa yang sopan. Oke. Intinya kita itu harus apa lebih menghargai ya, menghargai teman. Kita harus bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri kita untuk beretika komunikasi yang baik seperti itu ya, yang sopan, kemudian saling ya istilahnya menghargai antara satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Oke, di sini Ibu mempunyai ya LKPD. Saya punya LKPD dibagikan, silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti kita diskusikan kalau misalnya ada yang didiskusikan ya. Kasih KPD sudah diisi, sudah dikumpulkan. Baik, kira-kira dari isi literatur itu apa yang kalian pahami? Sudah baca? Oke, pengertian pengendalian diri itu apa? Dirinya atau keluar dirinya yang mungkin merugikan bagi dirinya. Oke, manfaat dari pengendalian diri itu apa? Menjaga kenyamanan orang lain dan tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang menyimpang, serta bisa melawan nafsu yang ada dalam diri, terhindar dari perbuatan jelek atau kotor, dan tidak akan merugikan diri sendiri, dan juga dapat menambah keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Oke, baik, silakan leafletnya dikumpulkan. Tidak terasa waktunya sudah 45 menit ya. Sudah 45 menit. Pesan dan kesan kalian mengikuti hubungan kelompok. Seru. Tambah pengalaman. Oke, baik. Jadi Ibu simpulkan dalam kegiatan hubungan kelompok ini ya, kita bisa mengetahui ya apa itu pengendalian diri, kemudian etika komunikasi, gitu. Kemudian kita juga sudah tujuan dari hubungan kelompok ini untuk membahas terkait terkait tema yang sudah kita tentukan tadi ya, mengendalikan diri dalam etika komunikasi. Kemudian kita juga harus dimanapun kita harus bisa beretika komunikasi yang baik. Kita harus saling menghargai ya, terlebih dengan teman sebaya, kemudian orang yang lebih Tua. Untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, silakan dipimpin doa. Silakan siapa yang mau doa? Ya, silakan nih. Untuk mengakhiri bimbingan pada siang hari ini, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berhati-hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.